Saudara-saudara, kita akan menerima renungan pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami santap. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami melakukan firman-Mu apa yang kami dengarkan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi santapan rohani untuk kita pagi hari ini dan tertulis dalam Ulangan 4 ayat 2. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini bahwa kita mengingatkan kembali bahwa umat Tuhan, umat Israel akan memasuki tanah Kanaan. Musa hanya diizinkan Tuhan melihat tanah itu dari kejauhan. Musa mengingatkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas umat Israel. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dan menyertai mereka, bahwa yang terjadi dalam hidup mereka, akhirnya mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan atas mereka hanyalah karena kuasa Tuhan, bukan karena kebolehan, bukan karena kemampuan, tetapi karena kuasa Tuhan. Pengulangan ini, dalam peristiwa ini sangat dahsyat bahwa Tuhan memperlihatkan dalam perjalanan yang kita lihat adalah supaya mereka diingatkan supaya mereka setia untuk kepada aturan dan hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Sebab hanya dengan itu mereka akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi diberkati, bangsa harus dituruti. Musa mengharapkan bahwa benar-benar memahami peraturan Allah itu dan hukum Tuhan bukanlah sekedar untuk diketahui, tetapi mereka akan menerima sebagai firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Karena itu diajak umat Tuhan jangan sepele akan firman Tuhan dan harus serius menerimanya. Bagaimana firman Tuhan itu menyatu dalam kehidupan umatnya, sebab dengan mereka menyatu dengan firman Tuhan, mereka akan menerima masa depan yang terletak bahwa harapan dengan pergaulan firman Tuhan, tetapi mereka akan mendapat masa depan yang cerah, bukan karena kekuatan mereka. Demikianlah dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dengan penuh sukacita, bahwa kita harus membuka hati, membuka pikiran kita untuk hidup dalam aturan dan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita terima, untuk kita lakukan, tetapi kita diajak untuk bisa tekun menerima firman Tuhan, mencintai firman Tuhan dengan pikiran yang tenang dan tekun dalam doa. Saudara-saudara, aturan yang ditetapkan sudah jelas. Bagaimana kita memposisikan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, dikatakan janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Maksudnya supaya jangan sampai kita memerlukan atau memperlakukan firman Tuhan itu sesuai dengan selera masing-masing atau keinginan dunia, tetapi harus menempatkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita umat Tuhan sepertinya yang dijanjikan Tuhan bahwa akan mendapat berkelimpahan, seperti yang diutarakan bahwa kita akan berlimpah susu dan madu kalau kita memang menuruti firman Tuhan dengan segenap hati, bertekun dalam doa. Biarlah hidup kita ini mau tetap bersekutu dengan firman Tuhan, bersahabat dengan firman Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita berdoa, terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, untuk bisa kami menerima sumber kekuatan yang baru bagi hidup kami. Ajari kami untuk melangkahkan dan melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.